Oke, baiklah. Hari ini kami telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan inisial EH di tahap penyidikan. Cuman yang unik dalam perkara ini adalah tersangka sebelumnya sudah kami panggil secara patut dan layak sebanyak 3 kali, namun tidak dapat menghadiri panggilan kami dengan alasan adanya gangguan kesehatan khususnya di kejiwaan tersangka. Oleh karena itu, kami dari tim penyidik berkesimpulan untuk melakukan observasi terhadap kejiwaan tersangka dengan meminta visum et repertum psikiatrikum ke Rumah Sakit Jiwa Tampan. Dan kebetulan hari ini hasil dari observasi sudah keluar yang menyatakan bahwa tersangka tidak mengalami gangguan jiwa, sehingga kami pada hari ini melanjutkan proses penyidikan kami, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Adalah di mana pada tahun 2015 saat itu tersangka yang sebelumnya menjabat selaku camat di Kampar Kiri Hilir menjadi PJ di Desa Mentulik, di mana Desa Mentulik saat itu di tahun 2015 mendapat dana bantuan dari provinsi sebesar 500 juta yang seharusnya digunakan untuk keperluan desa, baik itu pembangunan desa dan lain sebagainya. Namun oleh tersangka yang saat itu menjabat sebagai PJ Kades Mentulik, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka sebesar kurang lebih 450 juta. Dan disitulah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka. Kerugian negara kurang lebih 450 juta. Untuk tersangka sendiri setelah tadi diperiksa ditahan atau seperti apa nih? Jadi sementara kami titip di rutan Polres Kampar. Sampai nanti kami rampungkan berkasnya. Kedepannya mungkin kami akan merampungkan berkasnya dan dilakukan pemeriksaan oleh JPU. Apabila memang sudah lengkap, secepatnya akan kami limpah. Setelah ada penetapan dari hakim, baru nanti tahanan tersangka baru kita pindahkan ke lapas di Bangkinang. Inspektorat. Jadi awalnya memang laporan pengaduan masyarakat. Dari laporan pengaduan masyarakat kita lakukan penyelidikan hingga akhirnya sampai ke tahap ini. Untuk ancaman hukumannya ya sesuai dengan pasal yang kami kenakan, pasal 2 primer, subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk pasal 2-nya ancaman hukumannya maksimal 20 tahun, minimal 4 tahun. Dan untuk subsidiarnya maksimalnya sama-sama 20 tahun, cuman dia nggak ada minimalnya itu aja sih. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.